Hello everybody, everyone, everything is gonna be okay. Selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Terminator tahun 1984. Siapa sih yang gak tahu film ini ya kan? Dengan disutradarai oleh James Cameron dengan dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, film ini sangat amat laris dengan banyaknya peminat dari seluruh dunia, bahkan sampai sekarang. Jadi gak usah banyak ngomong lagi, langsung saja kita mulai ngedongengnya. Let's go. Siapa sangka di tahun 2029 nanti para robot akan berkuasa menjajah para manusia dengan membunuh mereka semua. Kemudian kita berpindah ke masa sekarang di mana terdapat seorang robot berbentuk manusia bernama Terminator yang baru saja dikirim melompati ruang dan waktu dengan misi untuk membunuh seorang manusia di masa itu yang bernama Sarah Connor. Karena biaya produksi terlalu mahal, ia pun tak sempat dibelikan baju dan terpaksalah ia mencurinya dari beberapa preman pasar di sana. Di sisi lain, ternyata ada satu orang lagi yang dikirim ke masa sekarang. Ia adalah Kyle Reese. Namun baru saja dapat kolor hijau, tiba-tiba saja polisi entah kenapa mengejarnya sampai ke pelosok gang dan bahkan ke sebuah toko baju murah yang lagi diskon percuma alias tinggal somot. Kemudian keesokan harinya terlihat seorang wanita muda bernama Sarah Connor yang sedang berangkat kerja di sebuah warteg versi Amerika, yang dimana ia adalah seorang pelayan di warung Tegal tersebut. Lalu kita berpindah ke si Terminator yang kala itu tengah memilih beberapa senjata untuk dibawanya. Dari mulai Uzi, SLR, DLSR, bahkan semuanya pun ia borong. Tapi ia tak mau bayar dan memilih untuk... Setelah itu, dengan mobil curiannya, Terminator pun pergi ke sebuah wartel untuk mencari nama Sarah Connor di dalam buku telepon di situ. Yang kala itu hanya ada 3 nama yang sama. Lalu ia pun mulai mendatangi rumah pemilik nama-nama tersebut. Akibat pembunuhan tersebut, polisi pun mulai menyelidikinya, yang ternyata di hari itu Terminator telah membunuh 2 dari 3 pemilik nama Sarah Connor. Dan hal tersebut membuat para polisi berspekulasi bahwa pembunuhnya menargetkan korban dari nama di buku telepon itu. Alhasil mereka pun mencoba menghubungi Sarah, namun ia tak menjawabnya. Sedangkan Reese tengah mencuri mobil di dekat sebuah mesin konstruksi, yang kala itu mengingatkannya akan sebuah kejadian waktu ia bersama temannya tengah menghindari para robot-robot di masanya atau bahkan berusaha untuk mengalahkan mereka. Kembali ke Sarah yang sedang berdandan bersama temannya Ginger ala-ala zaman dulu gitu tahun 90-an untuk melakukan kencan bersama pacarnya. Tapi dia yang ngajak, malahan dia yang ngebatalin sendiri acara kencannya itu dengan alasan ada kerjaan mendadak. Hal itu pun membuat Sarah kesal dan memilih untuk pergi nonton sendirian agar moodnya kembali bagus. Seusai nonton, ketika Sarah sedang meminum kopi ABC di kafe, ia mendengar dari televisi bahwa 2 orang bernama Sarah sudah dibunuh oleh orang tak dikenal, dan itu berhubungan dengan buku telepon. Sontak Sarah pun langsung mengeceknya, dan nyatanya tinggal dia seorang saja yang masih hidup di daftar telepon itu. Karena teleponnya sedang rusak, Sarah pun keluar untuk mencarinya. Disitulah ia merasa dibuntuti oleh Reese, lalu memilih masuk ke diskotik agar aman dan juga bisa menghubungi kepolisian beserta temannya Ginger di rumah. Namun ia sudah terlambat sebab sang Terminator telah membunuh Ginger yang ia kira adalah Sarah, dan dari telepon itu ia pun bisa mengetahui lokasinya saat ini untuk segera membunuhnya.
Setelah kabur dari si Terminator sambil mengemudikan mobil, Bruce pun memberitahukan semuanya kepada Sarah bahwa orang tadi adalah cyborg dari masa depan yang datang untuk membunuhnya. Sedangkan ia diberi misi untuk melindunginya atas perintah dari putranya sendiri di masa depan, yang dimana ia adalah orang penting pemimpin revolusi menghadapi para robot-robot tersebut. Maka dari itu, agar aman, dia harus tetap berada di dekatnya. Di sisi lain, tak disangka si Terminator telah mencuri mobil polisi dan sedang menghampiri mereka, sampai akhirnya akibat ulah mereka di jalanan, mereka pun ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi. Sedangkan Terminator berhasil kabur kembali ke sarangnya untuk memperbaiki bagian tubuhnya yang sempat rusak tadi. Kembali ke mereka berdua, yang dimana Reese tengah diinterogasi oleh para polisi setempat. Namun bukannya percaya dengan omongannya, mereka malah terkesan menertawainya atau mengejek Reese akibat jawabannya yang menurut mereka seperti orang yang membual. Dan Sarah yang terlihat panik pun disuruh oleh salah satu polisi untuk beristirahat sejenak menenangkan dirinya. Namun tak berselang lama, datanglah Terminator ke kantor polisi itu, lalu membabi buta membunuh mereka semua untuk mencari Sarah. Untungnya mereka berdua berhasil selamat dari kabur dari sana. Dan agar jejaknya tak dapat dilacak, mereka pun harus meninggalkan mobil tersebut, lalu jalan kaki melalui hutan-hutan. Kemudian tak sengaja menemukan sebuah tempat yang bagus untuk istirahat. Lalu keesokan harinya, akibat tak mandi selama pengejaran, mereka berdua pun memutuskan untuk menyewa motel terdekat agar dapat mandi, dan Sarah bisa menelpon orang rumah alias ibunya mengenai keberadaannya saat ini. Di mana ternyata yang menerima telepon itu adalah si Terminator yang sudah menerobos rumahnya atau bisa dibilang membunuh ibunya. Sampai malam harinya, Reese kembali setelah berbelanja, tapi bukanlah makanan yang ia beli, melainkan bahan-bahan untuk membuat dinamit. Hingga di tengah malam, tiba-tiba saja anjing menjaga motel menggonggong yang dibarengi dengan datangnya Terminator ke tempat mereka. Dan saat itu juga mereka berdua sempat kabur dari sana. Namun Terminator datang membawa motor dan adu kejar-kejaran pun terjadi lagi. Ketika mobil mereka terbalik dan Terminator tertabrak truk pengangkut minyak, ia sempat bangkit lalu merebut truk itu untuk menabrak mereka berdua. Akan tetapi, Reese sempat menaruh dinamit di truk tersebut. Lalu namun ini belumlah berakhir, sebab si Terminator yang sekarang tinggal kerangkanya saja masihlah hidup dan mengejar mereka lagi sampai masuk ke sebuah pabrik pembuat sabun. Akan tetapi, walaupun mereka sudah berusaha kabur sekuat tenaga, Terminator tetap saja bisa menemukan mereka berdua, dan Reese pun tak ada pilihan lain lagi selain menggunakan dinamit terakhirnya. Lalu setelah menghancurkan si Terminator, Sarah pun diselamatkan oleh pihak medis untuk diobati.
Kemudian selang beberapa bulan, terlihat ia tengah mengendarai sebuah mobil entah kemana tujuannya, dengan perut buncit akibat hubungannya dengan Reese, yang ternyata anak itu kelak akan menjadi John Connor, pemimpin revolusi. Dan sekarang kini kita tahu bahwa ayahnya John adalah Kyle Reese. Lalu film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Mau lanjut gak nih? Kalau kalian setuju, tulis aja di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video Mimin selanjutnya. Bye, see you, adios.